Bukan Jepang namanya kalau tidak membuat inovasi. Mulai dari musik player, game konsol, peralatan elektronik, otomotif, dan lain-lain. Mereka selalu memikirkan bagaimana mengefisiensi sebuah teknologi. Di video kali ini kita akan membahas teknologi yang jarang orang tahu kalau teknologi ini ada. Dan perusahaan jam Seiko memiliki peran besar dalam perkembangan teknologi ini. Berkatnya kita sekarang dapat memiliki jam dengan akurasi yang tepat dan murah. Kisah Seiko dimulai pada tahun 1881 ketika seorang pengusaha berusia 21 tahun, Kintaro Hattori, membuka toko yang menjual dan memperbaiki jam tangan dan jam dinding di pusat Tokyo. 11 tahun kemudian, pada tahun 1892, Kintaro Hattori membeli sebuah pabrik bekas di Tokyo dan Seikosa dibentuk. Dalam bahasa Jepang, Seiko berarti indah, menit, atau sukses, dan Sa berarti rumah. Disinilah Kintaro Hattori memproduksi jam pertamanya dan ini menandai dimulainya sebuah perusahaan yang kemudian menjadi salah satu produsen jam tangan terpenting di dunia. Sepanjang tahun 1890-an, keberhasilan bisnis jam dinding Seikosa meningkat, dan Kintaro berupaya memperluas jangkauan bisnisnya. Pada tahun 1895, ia menciptakan arloji saku yang dinamakan The Timekeeper. Itu adalah langkah maju yang penting karena membuka jalan bagi jam tangan pertama di Jepang. Pada awal zaman Taisho, jam tangan saku sangat populer, dan jam tangan yang diimpor ke Jepang sangat sedikit. Akan tetapi, Kintaro bertekad untuk selangkah lebih maju dan memulai tugas berat untuk membuat jam tangan pertama di Jepang. Akhirnya, pada tahun 1913, dia berhasil memproduksi jam tangan pertama yang diberi nama Laurel. Pada awalnya, perusahaan hanya mampu memproduksi 30 hingga 50 jam per hari. Namun, ini menjadi bukti bahwa Kintaro telah berhasil menjadi pionir dalam pembuatan jam tangan pertama di Jepang. Today, 100 years later, the Great Kanto earthquake remains the deadliest natural disaster in modern Japanese history. Pada tahun 1923, gempa besar Kanto melanda kantor pusat perusahaan serta pabrik Seikosa terbakar habis. Awal yang baru harus dibuat. Tepat setelah gempa, perusahaan telah membuat jam tangan baru dan mulai dijual pada bulan Desember 1924. Dan itu yang pertama kali membawa nama Seiko. Diperkenalkan pertama kali ke dunia, sebuah merek yang kemudian menjadi identik dengan presisi, akurasi, inovasi, dan kehalusan. Di tahun berikutnya, yaitu di tahun 1929, jam saku Seiko ditunjuk sebagai jam tangan kereta api resmi di Jepang. Lalu pada tahun 1932, Seiko membangun Wako Clock Tower. Teknologi jam tangan Seiko terus berkembang hingga pada puncaknya Seiko berhasil mengembangkan jam tangan berteknologi quartz, yang pada saat itu menumbangkan pasar jam tangan Eropa sehingga muncul istilah quartz crisis. Sebelum membahas teknologi quartz ciptaan Seiko, mari kita bahas tentang situasi perkembangan jam tangan pada saat itu. Di tahun 1930-an, pemerintah Swiss mengizinkan industri di negaranya untuk tetap memproduksi jam tangan untuk masyarakat umum. Padahal, negara-negara lain mengharuskan industri jam tangan berfokus memproduksi jam tangan militer. Situasi ini membuat Swiss tidak memiliki kompetitor dan memonopoli pasar. Hingga tahun 1960-an sebelum Quartz Crisis, industri jam tangan Swiss menguasai lebih dari 50% jam tangan dunia. Sejarah Quartz Crisis berlanjut dari akhir tahun 1950 dan awal 1960-an. Di rentang waktu itu, Seiko dan beberapa perusahaan besar Swiss seperti Patek Philippe, Piaget, dan Omega berlomba menciptakan jam quartz pertama di dunia. Pada tahun 1962 dibentuk organisasi bernama Center Electronic Horloger yang terdiri dari 20 perusahaan jam asal Swiss untuk mengembangkan jam quartz Swiss made.
Di waktu yang sama, di Jepang, Seiko juga terus membangun teknologi quartz. Pada tahun 1958, Seiko mengembangkan dan mengirimkan jam quartz untuk sebuah stasiun penyiaran. Sebuah jam seukuran loker atau lemari besar. Untuk membuat jam berdasarkan prinsip yang sama, skala jam ini harus diperkecil sekitar 300.000 kali. Seiko mulai mempelajari mekanisme jam seperti dengan roda keseimbangan, garpu tala, dan quartz. Quartz dipilih karena memiliki opsi teknologi yang menjanjikan di masa depan. Di Olimpiade Tokyo 1964, Seiko sempat memperkenalkan jam quartz bernama Seiko Crystal Chronometer QC 951. Tapi bentuknya merupakan portable clock, bukan jam tangan. Baru pada tanggal 25 Desember 1969, Seiko merilis jam tangan quartz yang diberi nama Seiko Quartz Astron 35 SQ, yang pada akhirnya diakui menjadi jam tangan quartz pertama di dunia, sekaligus mengawali terjadinya quartz crisis dan kemunduran industri jam tangan Eropa. Popularitas jam quartz semakin tak terbendung hingga pada 1978 sepenuhnya mengalahkan posisi jam otomatik di tengah masyarakat dunia. Hal ini mengakibatkan kemunduran drastis pada industri jam tangan Swiss. Antara tahun 1970 sampai 1983, jumlah watchmaker di Swiss menurun dari 1.600 menjadi 600. Karyawan perusahaan jam menurun dari 90.000 menjadi 28.000 orang. Namun di luar Swiss, seperti Asia dan Amerika, kondisi quartz crisis ini lebih dikenal dengan nama Quartz Revolution, menandai kebangkitan industri jam di kawasan tersebut yang melejit sejak ditemukannya teknologi quartz. Seperti yang diucapkan bos Seiko, Kintaro Hattori, yaitu jangan terburu-buru dan jangan berhenti. Lebih baik melakukan sesuatu secara terus-menerus dan tanpa kenal lelah daripada terburu-buru dan gagal. Karenanya, dengan jatuh bangunnya Seiko selama bertahun-tahun dan kegigihannya, mereka berhasil menciptakan sesuatu yang bahkan di luar nalar manusia. Bayangkan, sebuah teknologi dikompres sedemikian rupa hingga 300.000 kali lebih kecil dari ukuran aslinya. Tanpanya, mungkin saja kita tidak bisa memiliki jam tangan dengan harga murah dan berkualitas. Dan untungnya, Seiko yang bermarkas di Jepang yang menemukan teknologi tersebut. Bayangkan jika negara lainnya lebih dulu menemukannya. Bukan tidak mungkin teknologi quartz bakal dijual lebih mahal karena menyusul teknologi paling mutakhir saat itu.